Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya di Kisah dan Cerita. Sebelum kita mulai kisah kali ini, alangkah baiknya kalau teman-teman mendukung channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Jika sudah, terima kasih. Oke, episode kali ini dibuka dengan kata ceroboh. Esok hari, di perusahaan Maxindo, sejenak wanita muda itu melupakan masalah yang sedang menimpa keluarganya dan kembali beraktivitas seperti biasa, yaitu bekerja. Sejak jam 8 pagi sampai jam 10 pagi, kedua netra Tania sudah melotot di depan komputer. Ditambah lagi, ada rasa ngantuk yang melanda kedua netranya. Sepertinya wanita itu butuh sesuatu untuk menghilangkan rasa ngantuknya. "Kia," panggil Tania sambil melongo ke kuibel Kia. "Apa?" sahut Kia tanpa menoleh. "Gue mau beli kopi di coffee shop bawah. Lo mau nitip gak?" tanya Tania. "Gak dulu, asam lambung gue naik," tolak Kia. "Ya udah, gue ke lobi dulu ya," pamit Tania. Kia hanya menganggukkan kepalanya. Tania bergegas ke coffee shop yang ada di lantai bawah dengan langkah cepat, takut nanti dicariin sama manajer marketingnya kalau kelamaan meninggalkan meja kerjanya. Untung saja setibanya di coffee shop tidak banyak antrian. Begitu datang, langsung pesan kopi yang diinginkannya. Setelah membeli, sambil jalan menuju lift, Tania meneguk ice cappuccino tanpa lagi memperhatikan jalan di depannya. Seketika terhenyak, Tania melihat jelas minumannya menyenggol tubuh seseorang, hingga cup minumannya jatuh ke lantai terlepas dari genggaman tangannya. "Yah, baru minum sedikit," keluh Tania tak rela. Lalu melihat orang yang telah ditabraknya. Seketika itu tubuh Tania gemetar melihat siapa yang ditabraknya. Pak Albert?" ucap Tania terbata-bata. Kemudian kedua netranya turun ke bagian jas CEO tersebut. Terlihat ice cappuccino miliknya membasahi jas Albert. Pria itu ikutan melirik bagian jasnya kemudian mendengus kesal. "Maaf Pak Albert, saya tidak sengaja." Tangan Tania refleks menyentuh noda ice cappuccino yang ada di jas Albert, lalu mengusapnya berharap nodanya bisa pudar. Tapi dirasa tak mungkin. Hampir satu cup ice cappuccino mengguyur jas milik pria itu. "Singkirkan tanganmu dari jas saya," tukas Albert bernada dingin. Tania langsung menarik tangannya dan sedikit takut ketika melihat kedua netra Albert yang terlihat sangat tajam. Jujur, jantung wanita itu berdebar-debar ketika berdekatan dengan pria yang dikaguminya. Baru kali ini Tania berada begitu dekat dengan Albert. Pria itu membuka jasnya. "Biarkan saya yang mencuci jasnya, Pak Albert," pinta Tania, berusaha menebus kesalahan atas kecerobohannya. Albert langsung memberikan jasnya ke Gary, asisten pribadinya. "Buang jas itu," perintah Albert. Dibuang?" Tania mengulang ucapan Albert. Tenggorokan wanita itu tercekat. "Kalau jas mahal itu dibuang, berarti gue... Maaf Tuan, saya tidak mampu jika harus menggantikan jas Bapak." Jantung Tania sudah tambah deg-degan kalau disuruh ganti jas Albert yang sudah tentu harganya sangat mahal. Albert memindai Tania dari ujung kaki ke ujung rambut dan sedikit menaikkan sudut bibirnya. Terlihat tatapannya agak merendahkan diri wanita itu. "Dilihat dari penampilan kamu, memang terlihat tidak akan sanggup mengganti jas saya. Dan harga jas saya sudah pasti melebihi gaji kamu 1 bulan. Jadi untuk kali ini saya kasih toleransi. Tapi untuk kejadian kedua kalinya, saya tidak akan menoleransi lagi," tukas Albert sedikit sombong. Tania menelan salivanya dengan kasar setelah mendengar kata Albert yang begitu merendahkannya. "Terima kasih Pak Albert atas kebaikannya. Akan saya ingat selalu," balas Tania, sembari membungkukkan punggungnya sebagai tanda hormat. "Huff,"
Untung tidak disuruh ganti, gumam Tania bernapas lega. Pertemuan singkat Tania dengan Albert yang di luar dugaannya membuat wanita itu tersenyum-senyum sendiri menuju ruangannya. Walau ais cappuccino-nya terjatuh, tak jadi menikmatinya. Paling tidak tadi dia berdekatan dan berbicara langsung dengan sang CEO. Ah, mimpi apa gue semalam? Tania cubit pipinya sendiri berulang kali. Malam hari di rumah Tania, seperti biasa dalam keadaan capek pulang bekerja, Tania harus menyiapkan makan malam untuk sekeluarga atas perintah Bu Rita dan Ayah Hans. Sedangkan Clara yang baru saja pulang dengan seenaknya beristirahat di kamarnya. Dengan kepalan tangannya, Tania mengedor pintu kamar Clara sambil memanggil nama Clara berulang-ulang kali. Ceplok. Lu bisa gak kalau ngetuk pintu tuh gak usah pakai gedor-gedor pintu segala? Tegur Clara dengan gaya santainya. Kalau dari tadi lo dengar gue teriak panggil nama lo, harusnya nyaut dong. Makanya telinga lo jangan pakai headset aja. Seru Tania sambil meraih headset dari telinga Clara. Lo udah lancang banget ya pakai ngerebut headset gue. Maki Clara tak terima. Salah satu tangannya mulai terangkat. Berani lo nampar atau pukul gue patahin tangan lo. Bantuin gue masak di dapur. Lo bukan nyonya di sini. Ancam Tania tidak main-main dengan tatapan tajamnya. Adik tiri Tania langsung menurunkan tangannya yang masih melayang di udara. Rita kebetulan baru keluar dari kamarnya dan mendengar kegaduhan Tania dengan Clara. Seketika Rita jadi naik pitam. Tania, berani sekali kamu menyuruh anak saya membantu kamu. Anak saya ini calon model terkenal, tidak boleh bekerja di dapur. Cepat sana selesaikan masakannya. Kami semua sudah lapar. Perintah Rita sambil berkaca pinggang. Sedangkan Clara menyirangi sinis dari balik pintunya. Merasa puas kakak tirinya kalah power sama ibunya. Mau tidak mau wanita itu kembali ke dapur dan menyelesaikan masakannya. Kadang di pikiran wanita itu, sampai kapan dia bertahan di rumah ini? Haruskah lebih bersabar lagi sampai dia memiliki tabungan yang cukup agar bisa hidup mandiri? Entahlah kapan waktunya tiba. Esok hari di rumah Tania, rutinitas Tania dari jam 5 pagi sudah mulai bekerja di dapur seperti biasa. Kewajibannya untuk masak sebelum berangkat kerja, meninggalkan masakan untuk orang yang di rumah serta bekal makan siang untuk dirinya sendiri. Menghemat gajinya jika bawa dari rumahnya ketimbang makan di luar kantor tempatnya bekerja. Akan tetapi seperti biasa, dia melakukan seorang diri tanpa bantuan ibu tirinya atau adik tirinya. Tania sudah diperlakukan bak pembantu di rumahnya sendiri. Jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, Bu Rita, Ayah Hans, dan Clara sudah berkumpul di ruang makan untuk menikmati sarapan paginya. Sedangkan Tania terlihat sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja. Ayah, Tania berangkat kerja dulu, pamit Tania sambil mencium punggung tangan Ayah Hans. Sedangkan ke Bu Rita dia tidak dipamiti. Ayah Hans menatap lekat-lekat punggung anak dari mantan istrinya yang sudah berlalu dari ruang makan. Mas Hans, sepertinya kita tidak bisa mendapatkan uang sebanyak 200 juta dalam 2 hari ini. Bagaimana ini, Mas? Mas Hans, aku ada info. Katanya ada orang yang butuh seorang wanita muda. Dia akan membayar sebesar 500 juta jika ada yang menjual wanita muda dan masih perawan. Bagaimana kalau kita jual Tania aja buat bayar hutang kita, dan kita untung 300 juta daripada rentenir yang akan menjual anak Hans dari istri yang gak benar itu. Kita tidak akan dapat untung. Percakapan semalam Hans dengan Rita masih terngiang-ngiang di otak Hans. Jangan diam saja dong, Mas. Tania anak yang gak ada untungnya. Bukankah Mas sangat benci dengan ibunya Tania? Sekarang waktunya Mas membalaskan dendamnya. Biarkan Tania merasakan rasa sakit Mas ketika Sinta berpaling dengan Mas. Lagi pula Mas masih punya Clara, anak Mas juga, anak dariku. Pria paruh baya itu jadi termenung di meja makan. Dia harus segera mengambil keputusan
karena waktu akan terus berjalan. Untuk menggadaikan rumahnya sudah tidak bisa. Mas, kok bengong aja? Ayo dimakan. Setelahnya minum obat, biar nyeri di badan cepat sembuh, imbuh Rita. Iya Rita. Ayah, ibu, aku butuh duit lagi dong 50 juta, biar aku bisa ikutan casting sinetron. Paling tidak, aku harus siapin uang buat orang dalamnya, biar lolos casting. Dengan santainya, Clara meminta uang sebanyak itu. Clara, enteng sekali kamu minta uang 50 juta. Kamu baru saja minta uang 200 juta 4 bulan yang lalu. Dan itu belum ayah bayar. Mana uang hasil kerjaan kamu yang katanya dikontrak nilainya 50 juta? Kamu bisa kan pakai uang itu? Geram Hans sampai membanting sendoknya di atas meja. Gak bisa dong ayah. Uang itu untuk keperluan aku ke salon. Memangnya aku gak butuh perawatan apa? Sahut Clara. Mas, jangan marah dong sama Clara. Uang dia untuk penunjang dirinya. Kita harusnya mendukungnya mas. Kalau Clara berhasil, kita yang terkenal mas. Kayak Ayu Ting Ting, setelah terkenal orang tuanya ikutan kaya juga. Betul kan Clara? Ucap manis Bu Rita. Iya bu, kalau aku berhasil pasti ibu dan ayah ikutan jadi orang kaya, jawab Clara. Ayah Hans hanya bisa mendengus kesal. Tenang Clara, sebentar lagi 2 hari atau besok ibu dan ayah akan menyiapkan uang 50 jutanya. Betul kan mas? Ujar Rita sambil melirik ke suaminya. Ayah Hans tak menjawab. Makasih ya bu, ayah, ujar kegirangan Clara. Sebentar lagi Tania akan keluar dari rumah ini. Akhirnya, batin Rita bersambung. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu kisah dan cerita kali ini. Lanjut besok ya. Semoga kalian suka dan terhibur dengan kisahnya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini ya. Buat yang sudah, terima kasih.